Oke cuy, balik lagi ya ke video kali ini. Udah lama nggak upload dan nggak lanjut ya, mundur-mundur terus jadwalnya. Soalnya ada beberapa sebab sih ya, kenapa kok mundur terus. Kemarin niatnya itu rilis ini sekitar akhir Agustus ya, tanggal 30 itu saya udah siap-siap bikin bikin konten. Nah ternyata ada problem nih di firmware-nya, belum ada bug. Terus besoknya ada acara, jadinya nggak bisa lanjut lagi, nggak bisa lanjut dulu tuh. Nah, tahunnya habis acara kan kesel tuh, habis apa namanya lelah. Nah awalnya saya sakit sampai akhirnya awal September. Nah bulan September itu ada job lagi, jadinya mundur lagi. Nah sampai yang sekarang Oktober ya. Yang untungnya sih Oktober ini udah ada waktu ya buat lanjut ini, buat ngenalin alatnya. Oke, kita ke materinya. Ini untuk project baru ya, yang udah lama saya tunjukin dari beberapa short video ya, dan atau dari video TikTok. Ini fiturnya ada. Oke, kalau fitur udah tahu lah ya. Oke, sekarang yang pertama kita bongkar dulu hardware-nya. Nah, di sini ada beberapa varian ya. Nanti ada yang mini, terus yang gede. Ini yang biasa, ini yang varian standar. Nah, tapi ini yang versi mini. Kalau yang ini mininya itu fiturnya cuma apa namanya? Cuma sub headset sama basic wifi. Ininya nanti tak jelasin. Terus ada juga yang versi headless tanpa layar. Tapi yang ini masih ngembangin sih, belum sampai ke sini. Soalnya yang bagian apa namanya, yang bagian web servernya ini kan rencananya kan bisa dikontrol pakai HP juga ya, dari WiFi seperti alat-alat yang seperti sebelumnya. Kontrolnya pakai web server. Nah, tapi berhubung bagiannya itu terlalu banyak, sangat banyak sekali, jadi menunya itu belum benar-benar selesai. Nah, ini pun yang alat sekarang, yang program sekarang ya, itu fitur web server kontrol dari HP-nya itu masih ngambil dari project WiFi X yang dual band kemarin, yang bulan November ya saya upload tahun lalu. Itu pun sekarang juga belum saya update tuh perkembangannya. Jadi saya masih apa namanya, masih cuma menjual alat itu aja, belum sharing kodenya. Soalnya yang waktu awal tahun 2025 itu saya udah mulai ngembangin ini. Jadi ngembangin yang WiFi X-nya ya, VX32 itu jadi nggak sempat. Jadi itu kayak tak tinggal sementara gitu. Fokus ke ngembangin alat ini. Nah, ini sebelum tahap jadi hardware seperti ini ya. Dulu itu saya udah nguji beberapa eksperimen. Yang pertama kali itu sebenarnya pakai OLED, pakai TFT IPS seperti ini. Cuman dia boros ya, terus bentuknya juga ini ya towable banget. Beda sama ini, yang dia itu padat tapi isinya banyak. Nah kalau ini enggak, dia itu dalamnya kopong. Nah kopong kayak gini, dalamnya kopong, enggak terlalu berisi, jadinya dia juga kurang optimal ya kalau menurut saya dari sisi hardware. Misal mau masukin apa gitu, itu kurang fit bentuknya. Terus saya desain lagi hingga ketemu yang seperti ini. Ini secara bentuk dia emang kecil, tapi ini sebenarnya berat. Ini berat. Kalau diukur sih sekitar berapa ya, kalau beratnya, nah dia 100 gram. Seberat ya, nggak berat amat sih, tapi kalau dipegang gini tuh berat. Beda sama ini yang ringan. Nah dia cuma setengahnya ya, 40 gram, cuma 40 gram. Nah, kalau yang ini tadi dia beratnya sekitar 100-an, 2 kali lipat ya.
103. Oke, kita bongkar dulu ya untuk hardware dari yang gede dulu, yang varian standar. Nah, yang standar ini dia kemampuannya ada banyak. Ini yang full maksimal ini. Ada WiFi 5 GHz, ada juga nRF24 dual. Dia dipakai untuk jamming, jammer Bluetooth gitu ya, WiFi, terus analisa frekuensi yang 2,4 GHz. Tetapi firmware-nya belum update sampai situ. Di sini yang nRF-nya, nRF24 yang ini ya, nRF24 yang dua ini dia masih fungsi untuk jamming aja, seperti Bluetooth dan WiFi sama beberapa sekitar, intinya jangkauan frekuensi 2,4 GHz. Nah, terus di bawahnya di sini ada BW16. Nah, BW16 ini dia untuk WiFi yang 5 GHz. Jadi dia terpisah ya, kayak WiFi X32. Itu chip yang 2,4 GHz pakai ESP32 langsung. Kalau kalau yang 5 GHz-nya dia pakai BW16. Nah, ini pakai komunikasi nih. Pakai komunikasi serial, ini SPI. Jadi pakai 2 SPI ya, 2 port SPI. Terus jadi ini PCB-nya ada 2 yang versi gede. Versi gede ini ada PCB-nya ada 2. Kalau dibuka dalamnya, nah yang ada isolasi putih ini ESP32 S3. Ini slot SD card. Terus nah yang merah ini adalah yang ini ya, merah ini adalah CC1101. Dia frekuensinya, kalau yang versi ini dia frekuensinya bisa sampai 800-an MHz. Tapi kalau udah nyentuh ke 900 dia sinyalnya hilang. Jadi optimalnya itu ada di frekuensi 300 hingga 700-an lah ya buat optimalnya. Terus untuk baterainya sendiri yang gede itu 750 mAh. Hidupnya dia sekitar berapa menit ya? Kalau nggak salah itu kalau nyala terus sama chip yang ini, intinya semua hardware nyala itu sekitar 2 jam atau 3 jaman. Nah, oke ya. Terus yang kecil ini kita bongkar dulu. Oke, ini udah tak lepasin baut-bautnya. Nah, di sini juga sama nih. Ini chip utamanya ESP32 S3. Terus slot SD card sama infrared port ya. Ini receiver, terus ini infrared transmitter sama ini CC1101. Sebenarnya sama aja sih, sama dengan yang ini. Tapi yang ini yang kecil, dia pakai antena kecil. Jadi jaraknya mungkin dia nggak sejauh yang pakai antena gede. Ini ya, nggak sejauh antena ini. Terus untuk kemampuannya sih firmware-nya sama sebenarnya. Yang dipakai itu sama versinya. Tapi yang versi ini, yang versi mini itu cuman WiFi 2,4 GHz, terus kemudian bed USB itu high detect ya, kayak rubber ducky. Kemudian sub GHz juga, infrared sama Bluetooth. Tapi di sini Bluetooth-nya itu paling cuman fitur-fitur dasar sih ya. Kayak yang sekarang itu yang yang udah ada itu Bluetooth spam. Bluetooth spam itu kayak yang di Flipper Zero ya. Kayak yang kayak gini, yang di Flipper Zero itu yang aplikasinya, nah ini Bluetooth spam. Jadi dia kayak ngirim notifikasi gitu buat ngeprank, buat notifikasi HP. Tapi kalau kalau kedepannya nanti akan saya kasih juga fitur kayak Bluetooth keyboard, kemudian scroller, kayak kontrol multimedia gitu ya yang pakai Bluetooth. Kayak ini, kayak trigger. Ini kan Bluetooth trigger ya, biasanya buat tongsis gitu. Nah, nanti saya juga memberikan fitur kayak gini, kayak Bluetooth trigger buat kamera atau buat apalah itu. Mungkin nanti buat keyboard Bluetooth lah secara simpelnya ya. Oke, terus untuk hardware-nya udah beres.
kita ke softwarenya. Oke, ada booting. Nah, di sini ada idle-nya dia animasinya bisa digonta-ganti ya, bisa, kalian juga bisa nambah sendiri nanti. Dia cuma tinggal pakai file GIF, file gambar, nanti di convert ke, nanti adalah caranya saya kasih, nanti akan saya bahas juga. Jadi nggak bisa di custom, nama sendiri atau mungkin nama apalah gitu ya, atau teks berjalan atau gambar gerak gitu. Nah, ini bisa gonta-ganti nih sesuai yang ada di folder, yang ada di memori SD card. Ini kan semuanya datanya pakai SD card ya. SD card-nya ini pakai 16 GB. Jadi datanya dia gede banget. Soalnya beberapa filenya kayak infrared, kemudian bed USB, kemudian file infrared sub GZ, itu saya ambilnya dari Flipper Zero. Kayak apa namanya? Kayak database seperti remote universal ini ya. Nah, kayak ini folder AC terus. Nah, intinya file-file yang di sini itu bisa dibaca oleh alat ini. Dan juga file sub.gz seperti ini, file sub.gz-nya yang formatnya itu sub.sub seperti ini ya. Nah, dia juga bisa disimpan di alat ini. Tapi nggak semuanya kompatibel. Jadi hanya beberapa bagian. Intinya sih nggak sepenuhnya ya. Tapi kalau dipakai itu bisa. Tetapi nggak kompatibel sepenuhnya. Karena dari khususnya itu sub.gz. Nah, sub.gz itu di sini di Flipper Zero itu cara kerjanya itu cukup rumit ya, cukup rumit terhadap beberapa protokol, khususnya itu pada protokol rolling code. Nah, rolling code itu di sini juga ada. Flipper Zero itu juga bisa bikin apa namanya, mendekode rolling code. Nah, seperti ini. Ini kan rolling code ya. Nah, dia setiap di-send, dikirim itu dia berganti-ganti. Tetapi enggak semuanya itu bisa dibaca oleh alat ini, oleh ZX32 ini. ZX32. Kemudian untuk user interface-nya ya. Ini ada navigasinya, atau naik, kanan, kiri, bawah. Terus yang ini tombol OK. Nah, yang ini tombol back. Jadi backnya itu bisa ditekan satu kali gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa menunya. Menu utama. Oke. Di sini kan ada banyak ya menunya ya. Nanti akan saya bahas per bagian. Tapi untuk saat ini saya akan bahas secara simpelnya, secara tampilannya dulu. Untuk fungsinya nanti akan saya buatkan per part. Oke, di sini ada WiFi, ada Bluetooth, ada infrared juga, ada sub-GHz, ada bed USB, ada NRF, itu buat ini ya, buat jammer. Nah, yang kalau mau pakai NRF, si saklarnya ini harus dinyalakan juga. Nah, karena dia beda antara tubuh satu yang bawah, yang atas, dan tubuh dua yang bawah. Jadi biar awet aja, saya kasih opsi untuk mematikan boardnya yang bawah. Karena yang BW16 itu cukup boros juga, cukup lumayan boros sih, karena dia 5 GHz. Oke, kita ke sistemnya dulu ya, ke menu setting. Nah, menu setting di sini ada SSID. Untuk nama bisa diubah, password bisa diubah, IP-nya juga bisa diubah. Kemudian DNS IP, channel, hidden-nya, yes or no. Dan beberapa parameter serangan. Terus yang bawah sendiri ya, ini yang penting. WiFi up itu untuk mengenable web servernya. Cuman karena yang program sekarang versi awal ini belum sempurna, jadi tampilannya itu apa adanya dulu. Yang ini ya, yang WiFi up-nya. Terus USB HID. Nah, USB HID itu diaktifkan ketika kita mau menggunakan fitur USB ini. Jadi seperti mengeksekusi USB daki ya, rubber daki, itu HID-nya harus dinyalakan dulu.
Terus yang USB MSC itu kalau di HP itu seperti mas storage ya, mas storage. Jadi kalau ini kan ada SD card-nya ya. Jadi kalau nanti dinyalakan di enable, dia bisa dipakai untuk kirim file. Jadi USB-nya ini dicolokin ke komputer, dia bisa kayak card reader gitu. Jadi bisa ngopi langsung tanpa ngelepas si SD card-nya ini. Tapi kecepatannya terbatas sih kalau mau file-file gede itu ya. Ini harus dilepas terus taruh ke card reader atau pasang ke HP buat ngopi filenya. Terus yang bawah ini adalah interval untuk infrared ya, waktu nanti brute force nanti saya jelaskan. Oke, kita ke yang penting sih ini ya, bagian file manajernya. Nah, di sini ada foldernya. Di sini ada, intinya si menunya ini mirip ya kayak Flipper Zero. Contohnya ini. Oke. Nah, kan mirip si file-filenya itu mirip bentukan folder, kemudian letaknya, kemudian logonya. Ini kan logo bed USB-nya kan kayak tengkorak gitu ya. Nah, di sini juga gitu. Ke bed USB. Bed USB. Ke bed USB. Nah, ini. Nah, dia logonya sama. Bentar, saya ke bed USB. Nah, lihat ya, tampilannya sama. Ada wajah kayak iblis gitu tampilannya. Terus misal saya mau mau ngirim sub GZ ya. Sub GZ dibuka gini, kemudian nah ini dari Flipper Zero nih, file-filenya ini. Jadi database-nya itu dari Flipper Zero juga. Nanti bisa dipakai. Jadi ekosistemnya ini akan saya perluas juga, akan perluas lagi untuk update selanjutnya. Contoh kayak sub GZ. Contoh yang ini. Nah, ini kan not compatible ya. Nah, dia not compatible. Jadi yang bisa itu hanya model raw saja, raw signal. Contoh ini. Nah, dia bisa ngirim replay. Contohnya di sini ya. Ini saya di Flipper Zero ya, saya akan nyoba write. Dan saya replay. Nah, dia kebaca di sini. Write raw. Di replay. Nah, dia kebaca. Oke, mungkin untuk gambarannya, untuk pengenalannya sampai sini dulu ya. Untuk part selanjutnya adalah membahas fitur WiFi. Oke, stay tune.